Dari Sabang sampai Merauke juga sudah kita mainkan. Jadi saya cukup sudah mencapai satu titik yang dianggap sudah sedikit puas tentang itu. Tapi saya tetap berkarya terus. Selama saya masih bisa bernapas, saya masih berkarya. Mas, mungkin bisa dijelasin tentang acara hari ini seperti apa? Hari ini spesial nih, saya bikin 5 dekadanya artis senior Indonesia, Bang Maman Piul. Kebetulan hari ini konsernya ada banyak teman-teman sahabat dari Bang Maman sendiri. Acara kita di Hotel Sultan ini, di Airman Lounge. Bang Maman, apa nih nanti akan disuguhkan yang spesial hari ini? Ya spesial aja, aku memperingati hari 50 tahun aku berkarya. Jadi alhamdulillah teman-teman dari komunitas juga banyak yang datang. Salah satunya dari ada Pak Effendi Ganjari juga hadir di sini. Kemudian ada beberapa lagi yang akan hadir. Dan konsepnya itu adalah mengingatkan kembali era-era musik yang lama. Jadi mas, saya tetap berkarya, terus berkarya. Lebih intimate ya Bang? Intimate ya. Oke Mas Bim, gimana Mas Bim untuk menggandeng Mas Maman ini untuk konser 5 dekade ini, apa sih yang diharapkan Mas Bim sendiri? Ini lebih ke penghargaan ya, lebih ke penghargaan pada musisi senior, pada musisi Indonesia gitu. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman musisi yang lebih junior lah ya. Sama sendiri gimana nih? Setelah 50 tahun ya, 5 dekade ya. Apa sih Mas pencapaian tertinggi Bang Maman sendiri, apa sih sebenarnya? Alhamdulillah, kenapa saya buat 50 tahun? Karena semua genre sudah saya mainkan, itu terutama. Semua genre musik sudah saya mainkan, dari jazz, country, terus semua lagu-lagu daerah juga, lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke juga sudah kita mainkan. Jadi saya cukup sudah mencapai satu titik yang dianggap sudah sedikit puas tentang itu. Tapi saya tetap berkarya terus. Selama saya masih bisa bernapas, saya masih berkarya. Nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Gitu. Jadi bahkan hari itu openingnya itu ada nyanyi cilik ya, kita pernah juga bikin lagu-lagu anak. Jadi nanti di openingnya nanti ada lagu religi 1 dan lagu sosial. Nah, kebetulan saya lebih banyak bikin lagu-lagu sosial dulu sama Iwan Fals ya, 87 saya waktu itu sama album mereka. Jadi saya lebih banyak sedikit kritik sosial. Oke. Di konser kali ini nanti persentase lagunya berapa persen lagu sosial, berapa persen, atau lagu-lagu yang lain berapa persen, seperti apa gitu? Jadi sebenarnya nanti kita akan kolaborasi dengan misalnya saya membuat musik si A, artis A, itu saya pasti akan tampilkan. Terus misalnya lagu saya dibawakan oleh mereka gitu. Contohnya kayak saya nanti akan membawakan lagu ciptaan saya sama Iwan Fals sama Damakau, itu ada 3 lagu lah kan, dan satu karya saya yang baru kemarin rilis ya, baru kemarin itu judulnya Tragedi Kamboja. Kang Maman setelah 50 tahun berkarya nih, dekade, kira-kira gimana melihat musisi Indonesia, atau kira-kira ada nggak buat regenerasi seperti apa musik Indonesia, seperti apa? Persaingan di dunia grafika musik sekarang itu lebih sangat berat ya, sangat berat sekali dengan munculnya platform digital. Itu memang kita harus bisa harus lain daripada yang lain. Misalnya saya mengeluarkan satu musik itu yang harus lain gitu. Jadi itu bisa dapat diminati oleh masyarakat. Tapi regenerasi yang saya buat sekarang itu terutama saya buat bank lagu.
jalanan yang saya ambil untuk mereka bisa berkarya. Kalau lagunya bisa kita masukkan ke dalam recording, kita produksi. Oke. Kang Mamat udah berapa lama berjalan seperti ini? Ibaratnya tadi mengerangkul anak jalanan seperti itu. Oh, udah lama. Jadi kita punya komunitas juga, namanya komunitas musik parlemen jalanan. Jadi teman-teman di jalanan itu mereka kadang-kadang datang ke studio, bang saya punya lagu, saya dengerin lagunya. Kalau lagu itu pantas kita rekam, kita produksi. Sejauh ini udah berapa Kang murid-muridnya? Sudah banyak sekali. Yang udah berhasil ada, yang bisa contohnya? Alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah mulai bisa, belum dibilang berhasil banget sih, tapi paling tidak dia sudah bisa terus menulis lagu dan segala macam. Jadi banyak juga lagu-lagu dia yang sudah dipakai oleh beberapa artis di Indonesia. Oke. Mas Bimo gimana nih? Susah nggak sih menggandeng seorang maestro lah bilangnya di musisi yang unik ya, jarang ya seperti Kang Maman bisa tertampil X di umur di 50 dekade ya, sampai tahun seperti ini. Ini kan momen dan memorable banget ini. Jadi kalau untuk gandeng musisi senior, alhamdulillah nggak ada kendala ya, Bang. Karena kebetulan yang jadi pengisi acara hari itu sahabat-sahabat dari Bang Maman lah, sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah di teleponin langsung oke ya, Bang. Alhamdulillah langsung oke. Alhamdulillah. Di sini ada musisi lama juga kayak Reno Pagawean, pemain drum The Mercies, hadir. The Mercies ya. Mungkin harapannya untuk 5 dekade ini seperti apa nih dari Kang Maman dulu dan Mas Bimo seperti apa? Ya, Kang Maman dulu. Boleh. Apa nggak? Harapan aku sih sebenarnya aku ingin menorehkan kembali, dan kita sekarang sudah seumur sekian, itu otomatis bagaimana caranya saya memberikan ilmu kepada generasi, itu yang terpenting. Jadi kan ada pepatah mengatakan ilmu itu tidak boleh disimpan, harus diberikan kepada yang lain. Itu satu ibadah juga sih, makanya itu saya tetap bagaimana caranya. Nah, termasuk juga fans-fansnya anak-anak OI ya, anak-anak OI kebetulan hadir juga di sini, anak-anak OI dari kelompoknya Iwan Fals pada kumpul juga di sini, yaitu memberi spirit, dan saya juga memberikan saya kasih mereka untuk tampil ngiringi saya gitu. Nanti Energi positif. Ini harapannya? Ya. Mas Bimo kan bekerja di musik, komunitas musik kan sudah lama. Artinya Mas Bimo menggandeng Bang Maman ini, apakah nantinya ke depan akan menjadi sebuah konser besar buat Mas Bimo, Bang Maman di outdoor atau seperti apa nantinya? Bisa aja. Sebenarnya konsep itu udah seperti kita bicarain gitu. Jadi ini seperti seremonial lah. Nah, ini seperti seremonialnya. Nanti mungkin kita garap lebih besar gitu. Karena memang ini lebih intimate hari ini. Kayak kita pukul dulu gongnya yuk gitu. Jadi bukan nggak mungkin gitu, karena konsepnya sudah ada, dan dari teman-teman ya komunitas Bang Maman sendiri itu udah ada yang minta dari Ponorogo dan mana gitu ya, dari Garut. Ya, we'll see.